Hai semuanya, balik lagi bersama saya Amanda Erika Putri, tim pemasaran dari PT Purwanto Asset Management. Nah, kali ini saya sedang ada di lantai 12 dari Pakuwon Tower, di mana itu adalah tempat dari perusahaan kami, yaitu PT Purwanto Asset Management. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kenapa sih kalian itu harus investasi di reksadana, dan jenis-jenis investasi yang ada di reksadana tuh ada apa aja sih? Yuk kita bahas, jadi jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya. Nah, kalau ditanya apa itu reksadana, saya bisa jelaskan dengan dua kata kunci, yaitu yang pertama adalah kumpulan dan yang kedua adalah manajer investasi. Sebelum kita lanjut, coba bayangin kalau kamu lagi kepengen makan es buah, mending bikin sendiri atau beli aja ya. Nah, kalau kamu mau bikin sendiri, tentunya harus pergi ke pasar dulu kan? Walaupun kalau bisa bikin sendiri, kamu bisa bagi-bagi untuk beberapa orang. Tapi jadi lebih repot karena harus beli semangka, melon, apel, pir, dan buah yang lainnya. Belum lagi beli sirupnya dan bahan-bahan lain. Kalau kamu beli, itu akan lebih simpel dan ringkas. Kamu nggak perlu repot-repot ke pasar, repot-repot cuci buahnya, potong-potong buah, dan nggak perlu beresin sampah-sampahnya juga nanti. Uang yang dikeluarkan juga akan lebih murah. Apalagi kalau cuma mau makan untuk diri sendiri. Kalau dari aku sih better untuk beli aja ya, daripada repot-repot untuk bikin kan. Nah, sama juga halnya dengan reksadana. Es buah itu ibarat reksadana yang isinya adalah berbagai macam buah yang sudah dipilih dan diatur sedemikian rupa oleh chef atau manajer investasinya. Sekarang, kenapa sih harus pilih reksadana dan kenapa juga harus pilih beli es buah daripada bikin sendiri? Jawabannya adalah, ada 3 hal yang bisa menjawab pertanyaan itu. Hal yang kita nggak punya dan membuat kita cocok untuk beli investasi di reksadana. Yang pertama, kita nggak punya pengetahuan untuk menganalisa produk keuangan. Nggak ngerti apa itu obligasi, apa itu saham, gimana cara memilih saham yang bagus, dan waktu yang tepat untuk belinya itu kapan, kita nggak ngerti. Sama dengan es buah, kita nggak ngerti gimana cara pilih buah yang bagus. Ini buahnya manis atau enggak ya, kita nggak paham hal itu. Nah, untuk yang kedua, kita nggak punya banyak waktu. Nggak punya waktu untuk belajar lagi dan menganalisa satu persatu investasi yang ada. Sama juga halnya dengan es buah tadi. Kita juga nggak punya waktu untuk mempelajari lagi ilmu-ilmu kesegaran buah. Dan cara pilih buah yang manis itu gimana ya? Nah, kita nggak punya waktu banyak untuk melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, kita nggak punya uang yang banyak. Ada loh saham yang minimal belinya itu 1-2 jutaan. Nah, kalau kita nggak punya pengetahuan, waktu, dan uang yang cukup banyak, kita bisa percayakan investasi dan es buah kita tadi ke manajer investasi dan chef yang punya keahlian serta waktu. Karena itu memang sudah menjadi pekerjaan mereka kan? Tapi jenis investasi di reksadana kan itu ada banyak. Nah, kita harus pilih investasi reksadana yang mana ya? Kita bisa sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Sesuaikan juga dengan tujuan dan jangka waktu investasi yang kamu inginkan. Setelah itu, baru deh alokasikan sesuai dengan tujuan ke depannya. Karena reksadana itu berbeda-beda resiko serta potensi returnnya. Kamu bisa pilih mau alokasikan kemana di antara 4 jenis reksadana di bawah ini. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Pasar uang itu produk-produk keuangan yang jatuh temponya atau dibayarnya tuh kurang dari 1 tahun. Biasanya sih
reksadana pasar uang ini isinya kebanyakan adalah deposito bank atau obligasi, atau juga dikenal dengan surat utang yang dibayar atau jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Nah, reksadana ini biasa dikenal sebagai reksadana yang paling rendah resikonya. Dan menurut aku, teman-teman harus punya nih untuk persiapan dana darurat. Nah, untuk jenis reksadana yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Ini isinya adalah produk-produk yang menghasilkan pendapatan tetap. Biasanya ada obligasi, ada deposito yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, itu beda ya sama pasar uang. Kalau pasar uang kan kurang dari 1 tahun. Kalau pendapatan tetap ini lebih dari 1 tahun. Biasanya orang bilang, kalau produk reksadana pendapatan tetap ini cocok banget untuk kamu yang mau investasi jangka menengah. Tapi menurut aku juga tergantung sama tren suku bunga gitu. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya reksadana saham. Sesuai dengan namanya, isinya adalah saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang sudah dipilih. Reksadana ini lebih cocok untuk kamu yang mau investasi jangka panjang. Misalnya nih, kita sekarang mahasiswa, mau investasi untuk 10-15 tahun lagi. Nah, reksadana saham ini yang memiliki return paling tinggi, begitu pula dengan resikonya dibandingkan dengan reksadana-reksadana lainnya. Tapi kalau untuk jangka panjang, ini bisa kamu coba. Selanjutnya yang keempat ada reksadana campuran. Reksadana ini tuh posisinya di tengah-tengah antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Returnnya di tengah-tengah itu. Resikonya juga ada di tengah-tengah kedua reksadana itu tadi. Karena isinya adalah campuran antara kedua reksadana. Isinya ada obligasi dan ada juga sahamnya gitu. Proporsinya biasanya agak sebanding. Nah, jadi gimana nih? Kamu mau pilih investasi reksadana jenis apa? Yuk komen di bawah. Kamu juga bisa komen nextnya kita mau bahas apa lagi ya. Langsung komen aja ya di bawah. Selanjutnya juga untuk teman-teman semua yang pengen tahu lebih lanjut mengenai perusahaan kami, teman-teman bisa lihat deskripsi video yang ada di bawah ini atau bisa langsung kunjungi website kami di www.purwanto.co.id. See you next video. Investing with prudent management lebih aman di sini.